Salat dan Alhamdulillah ta'ala wa syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laqad hajjatuna wa hajjatukum wa hawaijikum wa hawaijikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Asyik Al-Fatih Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wa ilaman bara'ana hadal kitab wa syafa'a wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. An Abdillah bin Ibni Abi Bakr. Nggih. Wa an Abdillah bin Abi Bakr. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Abi Bakr dan ceritaake saking sahabat Abdullah bin Abi Bakr radhiyallahu anhu. Apa anna fil kitab sak temene iku ing dalam kitab garis miring surat kitab memiliki bukan Al-Quran tapi kitab yang dimaksud adalah selembar surat. Alladzi kan kata bau kan wis nulis ing Alkitab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm maring sahabat Amr bin Hazm. Allah yang masa ono tulisan Allah yang masa yang to orang gepok sapa yang tak orang gepok Al-Quran sapa ila tahirun kejaba wong kang suci. Rawahu cerita aking hadis sapa Malikun Imam Malik mursalan hadis rupa hadis mursal wa wasalamulan masolake utawa nepungake ing hadis utawa lek bahasa hadis ngarani hadis mausul sapa Anasai Imam Nasai wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban wa halu hadis satu ma'lulun dan panjang. Sekilas arti yang terkandung dalam hadis ini adalah perintah jangan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Alhamdulillah ngaji Al-Quran berarti kudu. Dan ayat Al-Quran wala yang muslim illa mutahhirun. Ayat Quran. Wa Aisyah dan saking Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Siti Aisyah karena sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu zikir sapa Rasulullah iku yaqulu zikir sapa Rasulullah Allah ing Allah ala kulli ahyanihi ing atase saben-saben wektune kanggo Allah. Rawahu cerita agung hadis sapa Muslim Imam Muslim wa ala qahulan gantungake utawa naklekake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Siti Aisyah ngendikane bahwa Rasulullah itu setiap saat selalu zikir. Berarti setiap saat ingat Allah. Kira-kira awal dia setiap saat ingat Allah atau setiap saat ingat hadis? Karena tangi turun ini apa? Alhamdulillah apa kesusu buka HP enek di apa?
Ini pelajaran yang berharga kan bahwa EDW Rasulullah sudah mencontohkan kita. Rasulullah setiap saat ingat Allah. Tujuannya sholat, aqimus sholata lidzikri. Berarti nanti kita dituntut untuk sholat ketika di luar sholat. Artinya apa? Kita harus selalu ingat pada Allah sekalipun kita dalam kondisi di luar sholat. Insya Allah awal dia terlalu ilim Gusti Allah bakal selamat. Kok dipundhut keadaan ilim Gusti Allah. Wong kita ilim Gusti Allah dan kita paham bahwa Allah itu Maha melihat dan akan memperhitungkan semua amal kita. Insya Allah kabeh wong gak bakal sendiri. Mesti ngayat. Eneke sembrono mergo saat iku gak ilmu mergo disawang sapa. Gak konangan koncone, gak konangan wong tuane, gak konangan dulure, gak konangan tanggane, lali pisan nek disawang Gusti Allah. Akhirnya nekat melakukan sesuatu yang dilarang. Kira-kira ngono kan? Nah, eling nekat udah misalnya. Makanya kita dikongkon eling. Lah ben eling piye? Biasakan zikir, biasakan entah mengucapkan Allah atau sholawat, monggo. Yang penting ada channel untuk kita selalu ingat Allah. Cik selamat. Kok ndelalah wong zikir eling Gusti Allah, insyaallah awak dhewe kok ndelalah nepaki ajal, kita nanti insyaallah akan husnul khotimah. Wa an Anas bin Malikin lan den critakake saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apa anak biasa temene Kanjeng Nabi iku ihtajama cantuk sapa Kanjeng Nabi. Wasolalan sholat sapa Kanjeng Nabi walam yatawaddo lan ora wudu sapa Kanjeng Nabi. Saman sing ahli nahwu sing wis tau baca nahwu, nafi dengan lam itu artinya menafikan atau merubah zaman mudhari, zaman hal atau mustaqbal diganti menjadi zaman madi. Berarti waktu yang telah lewat. Akhrajahu ngetake hadis sapa Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni walayana bulan ngalusake sapa Imam Daruqutni ing hadis. Hadis niki berkaitan dengan apakah ihtijam, apakah cantuk. Sapa sing wis ngerti cantuk? Jadi kalau dulu praktek cantuk itu dengan benda tajam tapi yang dibuat steril terus untuk mengeluarkan darah, tapi melalui jalan-jalan tertentu sing aman. Cantuk yang dipraktekkan yang sekarang sing penak sing aman seperti yang dipraktekkan dalam tip itu dengan alat bekam, dibekam kemudian terus setelah kelihatan darah menimpal diberi minyak agar tidak sakit, terus pakai jarum yang kuat. Setelah itu baru dibekam tarik keluar darah kental. Biasanya ini kalau dia lagi tidak fit itu darahnya keluar kan, tapi kalau keadaannya baik keluarnya segar. Kalau darahnya orangnya itu lagi bermasalah biasanya kental hitam. Saya sudah sering campur. Nah, dalam kaitan ini Kanjeng Nabi cantuk, misalnya dicantuk di punggung, terus sholat dan tidak wudu. Artinya apa? Ini membahas dan menegaskan bahwa cantuk tidak membatalkan wudu. Artinya ketika sampai suatu saat kena darah pun keluar darah kok gebacok, tidak membatalkan wudu, cuma kalau kita ingin sholat sucikan darah. Intinya di sini. Berarti cantuk kita sucikan darah, kita sucikan, tapi tidak batal wudu. Tidak terkaya di sini. Berarti lek dikiaske segala bentuk najis tidak membatalkan. Hanya saja najis harus dihilangkan ketika kita akan sholat. Karena tuntutannya berbeda. Wudu berkaitan dengan najis atau berkaitan dengan hadas, najis ada aturan sendiri. Jadi salah satu hadis ini termasuk poin tentang hal apakah
ihtijam atau cantuk membatalkan hijamah, bahasa kita yang sering kita pakai hijamah. Hijamah itu cantuk. Apakah hijamah membatalkan wudhu? Tidak. Tapi tetap ketika kita akan sholat, sucikan najisnya. Karena tidak sah sholatnya orang yang ada najisnya. Wa an Muawiyah lan diceritake saking sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, kala dawuh sapa Muawiyah. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu utai mripat. Al-ainu utai mripat iku wika usahi. Dadi taline dhuwur. Iku wika usahi dadi taline dhuwur. Lek sampean melihat di bawah pada poin 5, al-nikah ma yarbitu bi famul qurbah wasahi at-tujur jadi nikah itu artinya tali, alat pengikat. Fa idza namat mongko ing dalam nalikane turu apa al-ainani mripat loro istatlaqo mongko amri udar apa al-nikah utawi. Rawal cerita aking hadis sapa Ahmad bi Imam Ahmad wa Tabrani lan Imam Tabrani wa zada lan nambahi sapa Imam Tabrani wa zada lan nambahi sapa Imam Tabrani man wa man ing dawuh wa man kutai sapane wong iku nama lamun turu sapa man iku nama lamun turu sapa man falaya tawaddo mongko becik wudhu sapa man. Hadhihi ziyadatu ta ikilah tambahan. Hadhihi ziyadatu utawi ikilah tambahan. Ya adalah hadis ing dalam ikilah hadis minda Abi Dawud ing dalam Imam Abu Dawud iku min hadisi Aliin saking hadisi Sayyidina Ali duna qoli sakluse dawuh Sayyidina Ali rupane istatlaqa al-ka ulal isnadaini lan iku ing dalam karone sanad loro berkaitan dengan hal yang membatalkan. Dalam hadis ini dijelaskan juga bahwa ada sebuah perumpamaan maka ini dibatalkan tali bagi tubuh. Artinya apa? Keterangan hadis ini mengatakan ketika mata kita tidur maka pengikat dubur itu terlepas. Wong kilek turu gampang ngentut ngopos gak kroso. Sama tahu kok gak enek wong turu anteng tapi tonggone mambu. Kalau ditantoni sama dari ngentut, gak kroso. Tapi lek wong melek mesti kroso, banget nek gak kroso. Berarti wis mati nek gak kroso. Nah, innamal wudu ala man nama mutajikan sampai ditegaskan tidur dengan posisi miring itu pun dia wajib wudu, artinya wudunya batal. Lek gurung waya sholat ya orang wudu gak kroso. Ketika dia akan sholat maka wajib wudu lagi. Dalam keterangan yang lain nanti digabung karena hadis ini nanti dihubungkan dengan hadis lain, tidak satu hadis. Makanya ketika kita memahami sebuah hadis, kita harus cukup banyak hadis untuk menjadikan sebuah satu kesimpulan hukum. Al-Quran, hadis, kemudian dihubung dengan dari sahabat. Kita tidak bisa menggunakan satu hadis, harus digabungkan dari berbagai unsur. Bagaimana yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Quran itu, hadis itu digabung sehingga muncul sebuah kesimpulan. Di dalam Al-Quran cara wudhu cuma diperintahkan kok. Ketika sampai arep sholat, fagsilu wujuhakum. Bahasanya cuma mengenai arep sholat basuh wajahmu, tanganmu ilal maraqib, famsaku rusakum, usapkan sirahmu, dan seterusnya sampai tongkon basuh ilal ka'bain. Tidak ada perintah niat dalam agama.
tapi memunculkan perintah wajib niat di dalam hadis innamal a'malu binniyat. Makanya itu pengakuan Quran hadis. Nanti ditambahkan lagi. Itu digabung. Oleh ngono, wudu kuwi aktivitas dimulai dari membasuh wajah, tapi ada keterangan hadis innamal a'malu binniyat tanpa niat wudu tidak sah. Berarti harus membasuh wajah disertai pembagian lainnya. Praktek sholat itu menjadi hadis yang sholat kamar aitumul musholli. Kan sahabat didhawuhi Kanjeng Nabi kan delok sholat Kanjeng Nabi, sholat itu kayak model sholatku. Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan. Sama tangannya dia, sikile dia gak dijelaskan. Yang menjelaskan hadis. Hadis kemudian ada perintah lagi, Kanjeng Nabi dawuh, sholat itu kayak model sholatku. Engko terus malah pertanyaannya piye? Orang akan tanya pada sahabat, Kanjeng Nabi nek sholat piye? Loh, Kanjeng Nabi nek sholat ini. Sehingga perkataan sahabat dibutuhkan untuk menambah kejelasan hukum, penggabungan Quran hadis ditambah keterangan sahabat menjadilah sebuah tidak cukup serta-merta itu kan kita kembali pada hadis dong. Kalau sahabat punya apa lebih hebat kan imam sahabat menyaksikan langsung cara ibadah Rasulullah, kok tidak menggunakan cara ibadah sahabat terus keterangan sahabat, kok hebat Intinya pada poin ini, wudu kalau gabungkan dengan kitab fikih dan kitab fikih, saya ingatkan bahwa kitab fikih itu hasil kajian dari beberapa Quran, hadis, literatur, tidak satu arah, sehingga timbul keputusan, kesimpulan bahwa semua tidur membatalkan wudu kecuali tidur dengan posisi menetapkan tempat tidur atau pantat pada tempat tidur. Kalau pantat ini melekat pada tempat tidur dengan pas lep, maka dia tertidur selama pantat tidak terangkat, maka tidak bakal tidur. Kayak sama maghrib silo ini menang aja sendiri ini gak ambruk belas, maka sampai jam 2 juga belum tidur. Hubungnya rapat. Dokter itu nak tidur kan menang, nak menang dapat, akhirnya berubah. Ada ngatus gak tuh kan? Jadi ngatus miring bisa-bisa dia sampai pengguna semaput untuk bagus. Kita lanjut. Wa anu bin Abbasin. Dan ceritakan saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku pola dawuh sapa kanjeng Nabi. Yakti bakal nekani sapa akad hukum salah siji sira kabeh. Lafate akadakum ing salah siji sira kabeh. Sapa setan. Ini yang kenapa harus saya ulang, karena harokat itu menentukan. Dan akad hukum berarti akad menjadi fa'il, dan akad hukum akad harus jadi maf'ul. Tidak sama dengan nahu paham. Yakti bakal nekani akadakum ing salah siji sira kabeh sapa setan di sholati ing salat. Ketika kita sholat, setan akan mudah datang kepada kita. Fayang fuhunu lindamu, mongko nulindamu sapa setan, ngerti ndamu deh. Meniup, nyebul. Mak adati ing dalam boko ini. Ahad. Fayutra khayalu, mongko dicekrakake itu dimunculkan dalam sebuah bayangan, sebuah angan-angan, sebuah pemikiran. Ilaihi maring ahad. Apa ana usah temene ahad iku adasa, wis hadas sapa ahad. Walam yuhdith halih lan halih durung hadas sapa ahad. Ida wajada mongko ing dalem nalikane temoni sapa ahad. Dalika ing kuno payang kuku pala yang sorif mongko aja bujaran sapa ahad. Ataya semak asaing goro berumur sapa ahad sauta
sautan ing swara. Sautan ing swara ayat 3. Utawa nemu sapa akad rikan ing ambu. Aku jauh tak akan hadis sapa al-Bazaru. Imam Bazar. Asal hadis itu bisa kita ini dalam kitab Sahih Muslim, Bukhari Muslim. Sahih ini mesti rujukannya ya, Sahih Bukhari Muslim. Min hadisi, iku min hadisi Abdullah bin Zaidin, saking hadisi Abdullah bin Zaid. Wali Musliman aku terdiri Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tanggul kai sepada yang hadis wal hakim bilang itu terdiri Imam Hakim an Abi Sa'id marfu an halil hukum hadis marfu. Idza ja'a ing dalam nalikane tumeka Idza ja'a ing dalam nalikane tumeka ahadatu ing salah siji sira kabeh ahadatu ing salah siji sira kabeh sapa asyan karo setan. Apalang di ucap sapa setan innaka satamani sira iku ahdata iku qad ahdata temen wis kada sira. Fayaqul mangka becik ngucap sapa ahad kadzabta goroh sapa sira kadzabta goroh sapa sira wa akhrajalan ngetani hadis sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban. Kadzalika alih kaya mengkono idza jaa bilafdi falyakul kelawan lafaz falyakul mangka becik ngucap sapa ahad binafsi ing dalam atine ahad. Hadis niki memberikan sebuah penjelasan. Rasulullah dawuh ketika seseorang sedang sholat itu sangat mungkin dan mudah setan itu datang kepada seseorang kemudian meniup bagian pantatnya. Dia meletup. Ketika ditiup maka muncul pemikiran payu khayalu ilahi hakiki hadas belum. Lek sampai timbul keraguan rumangsane enek angin ojo kesusubuyan. Fala yang sorry hatta yasma'a sautan aw yajidalkan. Kalau memang sama belum yakin ada suara, nek belum enek suara sing metu utawa belum enek ambune, jangan juga. Karena hukumnya adalah suci batal apa ora. Berarti hukum asalnya belum ada. Uang kok ini, uang kok ragu. Aku mau wis wudu apa burung? Hukumnya belum wudu. Tapi lek aku mau batal apa burung ya dan benar-benar lupa, hukumnya belum batal. Batal kok.